Ya, pemirsa, hari ini puncak arus mudik Lebaran 2025. Ribuan pemudik sejak pagi tadi memadati Terminal Kalideres. Kepadatan pemudik juga terjadi di Terminal Kampung Rambutan. Ribuan calon pemudik ini memadati Terminal Kalideres Jumat pagi. Antrian bahkan mengular di sejumlah loket bus. Para pemudik ini juga memenuhi pelataran menunggu kedatangan bus. Pemudik mengaku sengaja berangkat mudik hari ini karena baru mendapat libur dan harga tiket pun dipastikan tidak mengalami kenaikan. Lagi ngantri tiket mau ke Bumiayu karena suami baru libur. Iya, libur kerja. Hingga Min 3 hari ini sudah 4.000 lebih pemudik tujuan Pulau Jawa dan Sumatera diberangkatkan dari Terminal Kalideres hari ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ribuan pemudik Jumat pagi tadi juga memadati Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pemudik telah memadati sejumlah loket dan ruang tunggu dengan tujuan Sumatera dan Pulau Jawa. Para pemudik memilih berangkat mudik hari ini karena baru mendapatkan waktu libur. Kenapa memilih di H-3 ini Bang, mudiknya Bang? Karena kan tidak mendekati hari Lebaran ya, jadi Bang datang langsung Lebaran aja gitu aja. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Ya, pemirsa, lebih dari 1 juta kendaraan telah meninggalkan Jakarta sepanjang periode mudik Lebaran tahun 2025. Puncak arus mudik terjadi hari ini. Kita akan kembali pantau titik-titik mudik di jalur tol, pelabuhan, dan stasiun kereta. Teman-teman, silakan dengan laporan Anda. 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek ini terpantau ramai lancar, apalagi dari titik kami melaporkan saat ini, yakni dari kilometer 57 menuju ke arah gerbang tol Cikatama. Namun memang terjadi sedikit ketersendatan akibat adanya antrian akses masuk ke rest area kilometer 57, yang mana antrian ini terjadi hingga sepanjang 500 meter. Dan sebagai informasi bahwa sekarang sudah diberlakukan adanya kontraflow 2 lajur dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama, atau lebih spesifiknya adalah diberlakukan dari kilometer 47 ke kilometer 70. Dan artinya dengan adanya kontraflow 2 lajur ini, untuk volume kendaraan yang melintas ini per jamnya sudah berada di angka lebih dari 6.400 kendaraan per jamnya yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan untuk kendaraan yang melintas artinya sekarang bisa melintas di 6 lajur dari yang sebelumnya hanya 4 lajur saja. Apabila nantinya terjadi kenaikan volume kendaraan yang mana berada di angka lebih dari 7.300 kendaraan yang melintas per jamnya, maka akan ada kemungkinan akan diberlakukan kontraflow 3 lajur secara bertahap, namun disesuaikan dengan kondisi dan juga situasi di lapangan. Selain itu juga di rest area kilometer 57 ini pun juga diberlakukan sejumlah sistem untuk mengurai kepadatan dan juga mengurangi adanya antrian akses masuk ini. Salah satunya adalah dengan memberlakukan sistem buka tutup akses masuk dan juga pembatasan waktu singgah 30 menit. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik di Pelabuhan Merak, terdapat rekan kami Syahreza. Silakan Syahreza dengan laporannya. Ya baik, Afrina dan juga pemirsa, di Pelabuhan Merak hingga saat ini begitu padat di tengah terjadinya puncak arus mudik, di mana di beberapa kantong parkir ini tidak menyisakan satu tempat yang begitu kosong. Artinya memang selalu begitu padat setiap jamnya pada hari ini dan sudah terlihat sejak subuh hari, dan beberapa di antaranya di mayoritas didominasi dengan kendaraan pribadi. Dan terkait dengan data, memang data terakhir pada Kamis 27 Maret ada sekitar 124.000 orang yang sudah diberangkatkan. Sementara ada 27.000 kendaraan yang juga sudah diseberangkan oleh ASDP melalui Merak ke Bakahuni. Namun bisa dipastikan selama arus mudik kali ini di Pelabuhan Merak sudah ada lebih dari 500.000 penumpang yang sudah diberangkatkan menuju ke kawasan Sumatera tentunya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, ada rekan kami Dilami Aulia di stasiun Pasar Senen. Dilami, silakan dengan laporan Anda. Ya Reza dan juga pemirsa, pantauan kami di stasiun Pasar Senen H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 ini semakin siang semakin ramai oleh sejumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan keluar kota
Jakarta. Dan hari ini untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ada 27.000 pemudik dan meningkat dibandingkan hari sebelumnya, dan juga untuk tingkat okupansinya ini mencapai 102%, dan artinya ini hari ini diindikasi sebagai puncak dari arus mudik Lebaran 2025 di stasiun Pasar Senen. Setelah itu Reza dan juga pemirsa, pada periode arus mudik ini telah terjual kiranya 722.000 tiket dari 1 juta tiket yang telah disediakan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta lewat keberangkatan dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Kemudian juga ada 1.858 rangkaian kereta api termasuk kereta api jarak jauh tambahan begitu ya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Kembali ke studio. Teman-teman, selamat bertugas kembali, tetap hati-hati. Puncak arus mudik Lebaran terjadi hari ini. Rekayasa kontraflow dan one way diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Kita akan pantau titik-titik simpul kepadatan di tol Trans Jawa. Ada Camar di Cikatama Purwakarta dan Jen Cahyani di Kali Kangkung Semarang. Silakan laporannya teman-teman. Ya, selamat siang. Wiki dan juga pemirsa, situasi dan kondisi di gerbang tol Cikatama ini masih terpantau lancar kalau kita bandingkan dengan 2 jam sebelumnya, di mana sistem kontraflow dan juga sistem one way nasional sudah diberlakukan. Dan untuk sistem one way nasional ini diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 yang tadi juga sudah diresmikan pelepasannya oleh Wakapolri dan juga Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi. Sementara sampai dengan saat ini tercatat lebih dari 65.000 kendaraan sudah meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk peningkatan jumlah kendaraannya sendiri akumulasinya adalah 72%. Dan per jamnya ini ada sekitar lebih dari 6.000 kendaraan. Artinya inilah yang menjadi alasan diskresi dari Korlantas untuk bisa menerapkan rekayasa lalu lintas. Dan saat ini memang sudah diberlakukan sebanyak 22 gardu tol sudah disiagakan, ada penambahan 7 gardu tol, kemudian juga terdapat 8 lajur yang bisa diakomodir dan juga untuk bisa menyambut para pemudik yang datang hari ini. Berkaitan dengan sistem ganjil genap, sampai dengan saat ini kami masih terus menanti apakah akan diberlakukan hari ini atau tidak. Sementara demikian. Baik, dari Camar kita akan menuju ke Jen. Silakan Jen. Ya, baik Wiki dan pemirsa, untuk situasi lalu lintas saat ini di gerbang tol Kali Kangkung sendiri sudah mulai lengang atau sudah lancar, meskipun tadi beberapa waktu lalu sempat terjadi sedikit kepadatan atau antrian kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung yang ingin keluar dari gerbang tol menuju ke tol Trans Jawa, yakni Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sedangkan untuk volume kendaraannya sendiri dalam 24 jam terakhir tercatat ada 52.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dengan volume 3.000 lebih kendaraan per jamnya, di mana ini angka 3.000 kendaraan ini sudah memenuhi persyaratan untuk dari pihak kepolisian menerapkan sistem one way atau satu arah, yakni menyambung dari one way nasional dari Cikampek menuju ke Kali Kangkung, kemudian disambungkan ke one way lokal, yakni di tol Semarang ABC dari kilometer 428 sampai 442 di tol dalam kota Semarang, karena sudah terlihat adanya penumpukan kendaraan atau naiknya volume kendaraan per jamnya yang melewati gerbang tol Kali Kangkung sendiri. Dan untuk gerbang tol Kali Kangkung ada 10 gardu tol yang berfungsi, kemudian ada 8 gardu satelit, sehingga ini diharapkan dapat mengurai adanya kepadatan jika terjadi antrian kendaraan di dalam gerbang tol atau gardu tol. Sementara itu Wiki. Baik teman-teman, terima kasih atas laporannya. Tetap hati-hati dan juga selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, ribuan pemudik sepeda motor memadati kantung parkir di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pada puncak arus mudik ini. Kepadatan kendaraan terjadi sejak Kamis malam hingga pihak pelabuhan membuka 3 dermaga dan menyiagakan 8 kapal ro-ro. Puncak arus mudik di Pelabuhan Ciwandan terjadi hari ini hingga seluruh kantong parkir dipadati pemudik dengan sepeda motor. Pihak ASDP melayani 8 kapal dengan 26 trip pelayaran. 3 dermaga di Pelabuhan Ciwandan juga sudah dibuka agar pemudik sepeda motor tidak terlalu lama mengantri.
Di antara pemudik roda 2, ada pemudik yang naik sepeda motor unik yang dimodifikasi menjadi roda 3 dengan membawa serta keluarganya. Tadi tiket gampang nggak dapatnya? Alhamdulillah Pak, cuman ada miskomunikasi aja tadi. Ribuan pemudik telah memadati kawasan pelabuhan sejak Kamis malam menunggu giliran untuk masuk ke dalam kapal. Sebanyak 28.936 orang dan lebih dari 18.000 kendaraan roda 2 telah diseberangkan ke Pulau Sumatera dari pelabuhan ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Ya, sementara itu kemacetan kendaraan hingga 5 km terjadi akibat membludaknya kendaraan yang keluar tol Pejagan menuju Purwokerto, Jawa Tengah. Tak sabar menghadapi kemacetan, sejumlah mobil pemudik nekat melewati jalan tikus hingga terjebak jalan lumpur berbatu. Antrian panjang kendaraan pemudik ini terjadi Jumat pagi tadi di Jalan Songgom, Brebes, Jawa Tengah. Membludaknya kendaraan keluar tol Pejagan menuju Purwokerto mengakibatkan kemacetan panjang hingga 5 km. Antrian dipicu dari keberadaan pasar tumpah dan aktivitas warga. Pemudik yang tak sabar nekat melewati jalan tikus yang diarahkan warga, namun justru terjebak di jalanan lumpur berbatu. Keluar Pejagan gimana Pak? Wah, ruwet Pak, macet total. Berapa kilo Pak kira-kira Pak? Keluar Pejagan itu 5 kiloan. 5 kilo ya. Sama tahun kemarin parah mana Mas? Kurang lebih yang ini. Parah ini berarti? Ya, ini 1 jam. Kalau yang kemarin saya belum kena macet. Polres Brebes telah mengerahkan personil pengurai kemacetan, namun antrian panjang tetap tak terhindarkan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Ya, demi berlebaran di kampung halaman, satu keluarga di Kemayoran, Jakarta Pusat mudik ke Tegal mengendarai bajai. Hemat biaya jadi alasan mudik menaiki bajai, meskipun harus berpanas-panasan, menempuh perjalanan lebih dari 300 km maksud kami. Menaiki bajai, Suhadi bersama istri dan seorang anaknya mudik ke kampung halaman. Warga Kemayoran, Jakarta ini menempuh perjalanan 300 km lebih untuk bisa berlebaran di Balapulang, Tegal, Jawa Tengah. Selama perjalanan, Suhadi harus sering berhenti untuk mengecek kondisi bajai yang ia kemudikan, seperti mengecek mesin dan tekanan ban. Suhadi memilih mudik naik bajai untuk menghemat biaya dan supaya leluasa membawa barang bawaan yang lebih banyak. Ya, lebih nilainya ekonomis lah, kalau pakai tram kapal mahal. Tadinya nyampe 350 kali 2 udah berapa? 700 pulang pergi. Kalau kita kan paling ya modal 200.000 buat bensin. Meski baru pertama kali mudik naik bajai, keluarga Suhadi ini tampak menikmati perjalanan. Apalagi nanti setelah sampai di kampung halaman, mereka bisa merayakan lebaran bersama keluarga besarnya. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Apes sedang di jalan hendak mudik ke kampung halaman. Motor seorang pemudik di Bekasi, Jawa Barat ditarik oleh sekelompok debt collector. Sementara itu di Hari Raya Nyepi mulai Sabtu pagi, Pelabuhan Gilimanuk, Bali ditutup. Seorang pemudik dengan sepeda motor yang sedang melintas di Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat tak berkutik saat sekelompok debt collector menyita motor yang sedang ia naiki. Sempat cekcok dengan debt collector, pemudik ini tak berdaya saat motornya dirampas. Aksi rampas motor di tengah jalan ini pun disayangkan banyak pihak. Mulai Sabtu pagi 29 Maret, Pelabuhan Gilimanuk, Bali ditutup untuk menghormati umat Hindu yang merayakan Hari Nyepi. Sebelumnya pada Selasa dan Rabu, Pelabuhan Gilimanuk dipadati ribuan kendaraan yang akan mudik ke Pulau Jawa. Pelabuhan Gilimanuk akan dibuka kembali pada Minggu pukul 6 pagi. Mudik gratis menggunakan bis atau kereta mungkin sudah biasa. Tapi ini beda, mudik gratis menggunakan kapal perang KRI Banjarmasin 952. Kapal perang ini membawa lebih dari 1.600 pemudik tujuan Semarang dan Surabaya. Tim kontributor iNews melaporkan.